Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Reski Wahyuni, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai ide usaha yang kelompok kami angkat. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Fatir Fadila Ramadana, yang kedua Farihana Muhalisa, yang ketiga Dinalia Fauziah, yang keempat saya sendiri Dwi Reski Wahyuni, dan yang terakhir yaitu Farhan. Adapun nama dari kelompok 2 yaitu Cleanland. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari ide usaha yang kelompok 2 angkat, yaitu yang pertama penjualan dilakukan secara online dan offline. Untuk penjualan penjualan secara online di pemesanan di luar Kota Makassar, kita menggunakan jasa pengiriman JNT atau JNE. Kemudian yang kedua yaitu bahan produk mudah didapatkan, karena mengingat bahan dari produk yang kami buat yaitu berasal dari limbah, sehingga semua bahan-bahan itu ada di sekitar kita. Yang ketiga yaitu lokasi penjualan offline di perkotaan, khususnya di Kota Makassar. Yang keempat yaitu menghasilkan produk yang kreatif. Selanjutnya yang terakhir yaitu promosi melalui sosial media. Jadi di sini kita menggunakan 3 media, yaitu melalui WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Selanjutnya, bentuk dan jenis proses produksi. Yang pertama, proses sintetik. Dikatakan proses sintetik karena produk ini merupakan hasil dari berbagai bahan yang diolah, dirakit menjadi suatu produk yang bernilai. Kemudian yang kedua yaitu proses produksi tiap barang berbeda. Nah, dikatakan berbeda karena kelompok kami akan memproduksi 4 jenis produk yang dimana masing-masing proses pembuatannya itu berbeda. Selanjutnya yaitu produksi berkelanjutan. Artinya produk yang ditawarkan ini merupakan hasil pengolahan dari beberapa bahan mentah yang dilakukan secara bertahap hingga menghasilkan suatu produk yang jadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu proses produksi berselang atau terputus-putus. Artinya kegiatan produksi di kelompok kami ini tidak dilakukan setiap saat. Jadi kegiatan produksi dilakukan hanya jika ada customer yang memesan produk kami. Nah, ini adalah salah satu contoh produk yang akan kelompok kami produksi. Jadi ini adalah bunga yang terbuat dari kantong plastik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram alir. Jadi yang pertama yaitu persediaan alat dan bahan. Baik, saya akan menjelaskan alat dan bahan untuk setiap produk yang akan kami produksi. Untuk produk yang pertama yaitu bingkai foto yang terbuat dari kertas koran. Alatnya yang pertama gunting. Selanjutnya bahannya yaitu kertas koran, lem, dan pilox. Untuk produk yang kedua yaitu pot yang terbuat dari handuk bekas. Adapun bahannya yaitu semen, air, oli bekas, handuk bekas, dan olinya itu bisa oli bekas. Terus alatnya itu berupa cetakan, bisa baskom atau pot plastik. Selanjutnya yaitu tempat lampu dari botol bekas. Bahannya ada botol yang berukuran besar, sendok plastik yang telah dipotong gagangnya, dan lem. Kemudian alatnya yaitu gunting dan cutter. Kemudian untuk produk yang terakhir yaitu bunga dari kantong plastik.
Adapun bahannya yaitu kantong plastik dengan beberapa warna yang berbeda, kawat besi, lem, kemudian alatnya yaitu gunting dan setrika. Selanjutnya yaitu proses promosi. Pada promosi ini kelompok kami melakukan proses promosi melalui story di WhatsApp, Instagram atau Facebook. Selanjutnya proses pemesanan. Sehubungan dengan proses promosi, kami juga menerima pemesanan melalui WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Selanjutnya yaitu pembuatan produk. Jadi setelah customer memesan produk dari yang kami pasarkan, kelompok kami akan melakukan pembuatan produk. Nah, baik di sini saya akan menjelaskan setiap proses dari pembuatan setiap produk yang akan kami pasarkan. Yang pertama, untuk produk yang pertama yaitu bingkai foto dari kertas koran. Cara pembuatannya yaitu kertas koran yang telah terkumpul itu kita buat, kita gunting, kemudian kita dengan lebar dengan ukuran persegi, terus kertas koran tersebut digulung kemudian diberi lem, kemudian dirangkai menjadi bingkai foto sesuai ukuran yang dan bentuk yang diinginkan. Setelah kertas koran tersebut setelah bingkai foto telah terbentuk, bingkai foto tersebut diberi warna menggunakan pilox. Selain untuk memberi warna, pilox ini juga berfungsi untuk memberikan agar tekstur dari kertas tadi itu bisa mengeras. Selanjutnya yaitu produk pot yang terbuat dari handuk bekas. Cara pembuatannya yaitu dengan semen dilarutkan dengan air. Setelah itu handuk bekas tersebut dicelupkan ke dalam campuran semen. Setelah itu handuk bekas yang telah dicelupkan itu diangkat, kemudian diletakkan ke dalam cetakan seperti baskom atau pot plastik yang sebelumnya itu telah diolesi dengan oli bekas. Gunanya apa? Karena agar nanti saat handuk bekas tersebut telah kering, dia tidak menempel pada cetakannya. Kemudian produk yang ketiga yaitu tempat lampu dari botol bekas. Cara pembuatannya itu dengan menggunting bagian bawah botol, kemudian sendok plastik yang telah dipotong gagangnya kita tempelkan pada bagian botol, pada setiap sisi botol dengan menggunakan lem hingga semua bagian botol tersebut tertutupi dengan sendok plastik. Kemudian setelah itu kita bisa menambahkan stang lampu. Setelah itu untuk produk yang terakhir yaitu bunga dari kantong plastik. Cara pembuatannya yaitu membuat pola pada kantong plastik untuk membuat bunga dan daun dengan menggabungkan beberapa jenis warna dari kantong plastik. Kemudian untuk merekatkan antara lapisan kantong plastik dan agar kantong plastik itu menjadi sedikit keras, maka kantong plastik tersebut disetrika dengan cara dilapisi kain agar kantong plastik tersebut tidak meleleh. Nah, setelah itu kantong plastik yang telah disetrika dirangkai menjadi bunga atau daun. Nah, kemudian ditempelkan pada kawat besi yang juga telah dibungkus dengan kantong plastik. Nah, itu tadi proses pembuatan setiap produk yang kami pasarkan. Selanjutnya proses pengemasan. Jadi di sini proses pengemasan kita menggunakan kardus.
dan kardus tersebut kita beri label yang menandakan bahwa produk ini merupakan produk dari kelompok kami. Nah, untuk yang terakhir, untuk pengembalian dan pengantaran produk. Untuk pengantaran produk, untuk pemesanan di wilayah Kota Makassar, kita kelompok 2 menggunakan jasa pengiriman seperti ojek online seperti Grab atau Gojek. Namun untuk pemesanan di luar Kota Makassar, kita menggunakan jasa pengiriman seperti JNT atau JNE. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.